Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deanita Rahmawati dengan NIM 140142018 dengan nomor presensi 14. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan keterampilan proses IPA pada MUPEL IPA kelas 6 tema 5 yaitu wirausaha, subtema 1 yaitu kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran ke-1 dan ke-3. Peta konsep. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan proses dasar dan penerapan keterampilan proses IPA pada muatan pelajaran IPA kelas 6. Keterampilan proses dasar ini meliputi 1. Pengertian keterampilan proses dasar. 2. Indikator keterampilan proses dasar. Pengertian keterampilan proses dasar. Menurut Rustaman tahun 2003, keterampilan proses adalah keterampilan yang melibatkan keterampilan kognitif atau intelektual, manual, dan sosial. Menurut Duherty, keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik kognitif maupun psikomotor yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep yang telah ada sebelumnya ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Indikator keterampilan proses dasar. Keterampilan dasar merupakan dasar untuk dapat melatih keterampilan koheren yang lebih kompleks. Untuk mengukur keterampilan proses sains dasar pada peserta didik, maka harus diperhatikan beberapa indikator dari keterampilan proses sains dasar yang dikutip dari Hadiat Patabudu tahun 2006.263. Keterampilan proses SD dijabarkan. Keterampilan proses mengamati atau observasi. Indikatornya 1. Menggunakan sebanyak mungkin indera. 2. Mengumpulkan atau menggunakan fakta yang relevan. Keterampilan proses klasifikasi atau menggolongkan. Indikatornya 1. Mencatat pengamatan secara terpisah. 2. Mencari perbedaan dan persamaan. 3. Mengontraskan ciri-ciri. 4. Mencari dasar pengelompokan. 5. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. Keterampilan proses aplikasi atau menerapkan. Indikatornya 1. Menghitung. 2. Menjelaskan. 3. Peristiwa. 4. Menerapkan proses yang dipelajari pada situasi yang baru. Keterampilan proses prediksi atau meramalkan. Indikatornya 1. Menggunakan pola-pola hasil pengamatan. 2. Menggabungkan pola-pola yang ada. 3. Mengemukakan apa yang terjadi pada keadaan yang belum diamati. Keterampilan proses interpretasi atau menafsirkan. Indikatornya 1. Menghubungkan hasil-hasil pengamatan. 2. Menemukan pola dalam suatu seri pengamatan. 3. Menyimpulkan. Keterampilan proses menggunakan alat. Indikatornya memakai alat dan bahan. 2. Mengetahui alasan mengapa menggunakan alat dan bahan. 3. Mengetahui bagaimana menggunakan alat dan bahan. Keterampilan proses eksperimen. Indikatornya 1. Menentukan alat atau bahan atau sumber yang akan digunakan. 2. Menentukan variabel atau faktor penentu. 3. Menentukan apa yang akan diukur, diamati, atau dicatat. 4. Menentukan apa yang akan dilaksanakan berupa langkah kerja. Keterampilan proses komunikasi. Indikatornya 1. Memberikan atau menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel atau diagram. 2. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis. 3. Menjelaskan hasil percobaan atau penelitian. 4. Membaca grafik atau tabel atau diagram. 5. Mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau peristiwa. Keterampilan proses mengajukan pertanyaan. Indikatornya 1. Bertanya. 2. Meminta penjelasan. 3. Bertanya tentang latar belakang hipotesis.
Penerapan keterampilan proses IPA pada muatan pelajaran IPA kelas 6. Muatan pelajaran yaitu ilmu pengetahuan alam. Satuan pendidikan sekolah dasar kelas 6 semester 1. Tema 5 tentang wirausaha. Subtema 1 tentang kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran ke-1 dan 3. Hasil telaah pada buku siswa tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Pembelajaran ke-1 dan 3 terdapat aspek pembelajaran meliputi 1. Observasi atau pengamatan. Pengamatan ini dilakukan menggunakan panca indera. 2. Klasifikasi atau menggolongkan. Pada tahap ini, berdasarkan pengamatan, bentuk-bentuk magnet dibedakan menjadi 5, yaitu magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ciri-ciri magnet berdasarkan pengamatan yaitu 1. Setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. 2. Ada 2 kutub magnet yaitu kutub utara dan kutub selatan. Berikut di bawah terdapat gambar bentuk-bentuk magnet yang dapat diamati. Selanjutnya, aplikasi atau menerapkan. Pada tahap ini, siswa dapat menjelaskan bahwa magnet berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Bentuk lain yang sering dijumpai misalnya bentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnetnya berada pada ujung magnet tersebut. Setelah mengetahui bentuk-bentuk magnet selanjutnya, kita dapat merencanakan penelitian untuk mengetahui sifat-sifat dari magnet. Prediksi atau meramalkan. Prediksi didasarkan pada observasi yang cermat dan inferensi tentang hubungan antara beberapa kejadian yang telah diobservasi. Contohnya, meramalkan tentang apa yang terjadi jika kutub magnet utara dengan kutub utara disatukan. Apa yang akan terjadi jika kutub magnet selatan dengan kutub magnet selatan disatukan. Selanjutnya, interpretasi atau menafsirkan. Pada tahap ini, siswa dapat menjelaskan kepada guru bahwa ciri-ciri magnet yaitu setiap magnet memiliki 2 tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Dibuktikan dengan mendekatkan magnet ke benda ferromagnetik atau benda yang kuat ditarik oleh magnet seperti besi, baja, dan nikel. Menggunakan alat. Pada penelitian tentang magnet ini membutuhkan sepasang magnet, benda-benda yang dapat ditarik magnet, dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Penggunaan magnet ini adalah dengan mendekatkan magnet ke benda yang akan ditarik. Selanjutnya yaitu eksperimen. Pada tahap ini dilakukan sebuah percobaan untuk mencatat mengenai sifat-sifat magnet secara tepat. Media atau alat yang dibutuhkan yaitu 1. Sepasang magnet. 2. Peniti. 3. Penjepit kertas. 4. Pensil. 5. Buku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Siswa diminta mengamati tujuan pembelajaran. 2. Siswa diminta mengamati alat dan bahan. 3. Setelah itu, siswa mencoba untuk mendekatkan magnet dengan peniti dan penjepit kertas lalu mengamati apa yang terjadi. 4. Siswa mencoba untuk mendekatkan magnet dengan pensil dan buku lalu mengamati apa yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu siswa mencatat semua hasil percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, komunikasi. Mengkomunikasikan dalam keterampilan proses berarti menyampaikan pendapat hasil keterampilan proses. Pada hasil percobaan ditemukan bahwa sifat-sifat magnet terdiri dari 1. Memiliki gaya tarik. 2. Memiliki 2 buah kutub. 3. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. 4. Kutub senama tolak-menolak sedangkan kutub tidak senama tarik-menarik. Mengajukan pertanyaan.
Pada tahap ini, siswa dapat bertanya kepada guru untuk mendapatkan kejelasan lebih dalam lagi mengenai apa yang telah diteliti. Misalnya, peserta dapat bertanya kepada guru mengapa kutub senaman dalam magnet tolak-menolak. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk mempresentasikan materi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.